Damien, don't you dare hang up. Hello? Hello, Damien, it's Rufus. Can you hear me? Halo cuy, kembali lagi di channel ini. Channel yang membahas film-film yang menegangkan dan seru. Dan dapat dipastikan kalian tidak akan lagi menonton ke bioskop ataupun nonton streaming online yang dipenuhi dengan iklan judul. Dan di samping saya ada Lord Yuzuru, yeay, yang akan menemani saya. Halo, apa kabar kalian? Sedap, ganteng banget lu kayak kanebo kering. Oke, kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Bayou. Film Jepang ya bang? Bukan, ini film barat. Film Jepangnya kapan bang? Ya ntar, yang ini dulu kita bahas ya. Lu duduk manis dulu di situ ya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Film dimulai dengan memperlihatkan ada beberapa orang yang sedang bekerja, di mana pekerjaan mereka bukanlah pekerjaan yang halal, melainkan memproduksi barang terlarang. Tempat yang selalu dijaga ketat oleh para penjaga yang dilengkapi dengan senjata, lokasinya pun jauh di tengah hutan, yang tentu aja agar luput dari pihak kepolisian. Selain bekerja siang dan malam, para pekerja di sana dituntut untuk bekerja lebih cepat, karena hari ini ada pengiriman dalam jumlah yang besar. Tapi para penjahat itu tidak tahu bahwa keberadaan mereka telah diketahui oleh pihak kepolisian, dan hari ini penggerebekan pun dimulai. Dengan situasi ini, aksi tembak-menembak pun terjadi, hingga orang-orang yang bekerja di sana pun ketakutan, teriak histeris dan ada yang mencoba untuk melarikan diri, dan para penjahat itu pun satu persatu tumbang terkena tembakan. Namun dalam keadaan kisruh itu, salah satu dari mereka ada yang sempat membuang bahan kimia begitu saja. Cairan yang begitu banyaknya itu mengalir deras menuju ke sungai yang ada di sana. Tentu saja cairan itu akan merusak ekosistem, di mana sungai itu adalah tempat habitat para buaya. Sehingga tanpa diduga cairan kimia itu telah mengubah sel-sel dalam tubuh buaya, yang tentu aja hal itu malah membuat perilaku para buaya itu semakin buas, dan hingga saat ini telah memakan banyak korban. Oh, jadi ini film tentang buaya ya bang? Iya, emang kenapa? Kayaknya nggak sekalian bang. Asu, kita bahas film hewan, bukan rumah tangga orang, dasar lu kutil kebo. Sementara itu, di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan dua orang kakak beradik, yaitu sang kakak bernama Jamie dan adiknya bernama Kyle. Wih, cantik nih bang. Tahu aja lu yang bening-bening. Lanjut ya, di mana mereka sedang melakukan perjalanan, tapi mereka sempat berhenti sejenak di sebuah rest area. Di sana, ketika mereka sedang membeli sesuatu, tiba-tiba saja ada kejadian perampokan, di mana Jamie berinisiatif untuk menolong orang yang ada di sana. Tapi di sini Kyle melarang kakaknya karena akan sangat berbahaya, dan Jamie tetap kekeh dan tidak mempedulikan adiknya. Dan benar saja aksi Jamie malah membuat dirinya menjadi korban, dan Kyle sendiri tidak bisa menolongnya. Hingga pada akhirnya nyawa Jamie melayang. Singkat cerita, setelah beberapa bulan silam, Kyle meneruskan hidupnya, di mana ia merupakan mahasiswi dari jurusan biologi. Di sekolah, ia mempelajari berbagai macam hewan, dari hewan terkecil seperti kutu sampai hewan buas seperti buaya. Dan Kyle merupakan mahasiswi yang tergolong pintar di kelasnya. Gak heran ia disukai oleh dosennya. Dan setelah kelasnya selesai, di sana ia bertemu dengan salah satu orang temannya, yang bernama Alice. Ya, bisa dibilang Alice ini sahabatnya yang sudah cukup lama tak berjumpa karena kesibukan masing-masing. Otomatis mereka langsung berpelukan melepas kerinduan mereka. Dan hari ini tibalah waktunya untuk mereka berdua pergi ke suatu tempat yang sebelumnya sudah mereka rencanakan, yaitu ke sebuah tempat untuk menabur abu mendiang kakaknya. Tapi tanpa diketahui oleh Kyle, Alice malah ngajak dua orang temannya yang lain. Mereka adalah Malika dan pacarnya yang bernama Sam. Tampaknya Kyle tidak begitu menyukai Malika, dan ia pun protes kepada Alice kenapa ia malah ngajak mereka berdua. Di sini Alice mengatakan kalau hal itu terpaksa ia lakukan karena Alice sudah tidak memiliki kendaraan dan keuangannya saat ini sedang kacau. Jadi ia terpaksa menjual mobilnya. Dan kebetulan karena Malika punya mobil baru, akhirnya Alice memutuskan untuk ngajak mereka berdua sekalian jalan-jalan. Mendengar itu, Kyle tidak punya pilihan lain dan mereka pun berangkat. Namun di tengah perjalanan tanpa diketahui oleh mereka semua, di sini Malika berhenti di sebuah hanggar pesawat, di mana Malika ingin melanjutkan perjalanan ini dengan memakai pesawat dengan alasan agar mereka cepat sampai ke tujuan. Padahal Kyle takut banget dengan naik pesawat. Tapi di sini Malika tidak peduli. Lagian tiket pesawatnya Malika yang bayarin, maklum OKB.
Lalu mereka berempat bertemu dengan si pemilik pesawat yang bernama Frank, di mana perjalanan mereka juga ada penumpang lain. Walaupun pesawat yang mereka naiki tidak bagus, tapi di sini Frank mengatakan kalau pesawatnya masih layak dan berfungsi. Terbukti baling-balingnya masih muter, begitu katanya. Dan ketika pesawat mereka sedang terbang, di perjalanan Kyle protes dengan salah satu orang di sana yang seorang bisnismen. Karena selama di pesawat orang itu terus-terusan menelpon, tapi dengan sombongnya orang itu tidak menghiraukannya. Dan tidak hanya Kyle, semua orang yang ada di sana juga ikutan protes, hingga membuat mereka kesal. Tapi hal tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba saja pesawat yang mereka tumpangi bermasalah, di mana mereka semua panik. Mesin pesawat tiba-tiba saja mati mendadak. Walaupun sang pilot sudah berusaha, tapi semua yang dilakukan sia-sia. Dan pesawat yang mereka tumpangi akhirnya jatuh di sebuah sungai dan beruntungnya Kyle masih selamat. Begitu juga dengan teman-temannya. Sedangkan penumpang yang lain ada yang luka-luka. Dan sayangnya suami si ibu-ibu ini nyawanya tak terselamatkan. Di saat mereka semua masih shock, Frank mencoba mencari anak buahnya yang seorang kopilot, di mana ia terus memanggil-manggil namanya. Tapi tidak juga nampak. Di sini Alice mengatakan akan percuma mencarinya. Ia menyarankan untuk menunggu bantuan datang. Mendengar itu, Frank mengatakan bahwa tidak akan ada bantuan yang akan datang karena pesawatnya tidak memiliki kotak hitam. Sehingga Kyle marah besar dan tidak ada gunanya menunggu. Dan Kyle menyarankan semua orang untuk mencoba berjalan kaki, berharap mereka bertemu orang lain untuk meminta bantuan. Dengan kondisi mereka yang hampir putus asa, mereka pun saling menyalahkan. Dan di sini Kyle menyuruh semua orang untuk tetap tenang dan mengumpulkan semua barang-barang yang kemungkinan bisa terpakai. Tapi selagi orang-orang sibuk mencari barang-barang yang berserakan, di sini Alice malah melipir ke dalam hutan, di mana ia menemukan beberapa telur. Yang tentu aja Alice sendiri tahu bahwa itu adalah telur buaya, sehingga tanpa sepengetahuan yang lain, ia pun nekat mengambilnya. Aneh-aneh aja si Alice nih bang. Mending telur gue ya bang. Bisa aja lu kampret. Oke, sementara itu di sungai tanpa diduga, mereka melihat keberadaan sang kopilot yang masih hidup, di mana Frank, Kyle, dan Sam mencoba untuk menolongnya. Tapi mereka tidak menyadari dengan apa yang akan terjadi. Dan tiba-tiba ternyata dengan sekejap kopilot jadi cemilan si buaya, di mana Frank, Kyle, dan Sam berusaha balik lagi ke daratan. Hal itu membuat mereka seketika panik, begitu juga dengan semua orang yang ada di sana. Sebagai mahasiswi biologi, melihat serangan buaya itu Kyle dibuat heran, karena perilaku buaya itu sangat aneh. Ia memastikan di dekat area mereka berada pasti ada sarangnya, sehingga Kyle nyuruh semua orang untuk segera meninggalkan tempat ini. Dan sementara itu di tempat lain, sang buaya telah kembali ke sarangnya, dan mendapati telurnya hanya sisa 1 biji. Setelah beberapa jam berjalan, si ibu-ibu ini kita sebut aja dia Bu Yati deh. Ia merasa kelelahan dan tidak sanggup lagi berjalan. Dengan kondisi ini, Kyle pun menyarankan untuk beristirahat dan bermalam di tempat ini. Karena dari pengamatannya, di tempat ini aman dari buaya. Dan walaupun mendapatkan penolakan dari Malika, yang merasa kalau Kyle itu so tahu, tapi semua orang setuju dengan Kyle. Dan menjadikan Kyle sebagai pemimpin karena mempunyai pengetahuan tentang hewan. Dan selagi yang lain sudah terlelap tidur, diam-diam si bisnismen yang bernama Rufus, ia bangun dan melipir ke sebuah tempat, di mana ia kebelet pipis. Tapi ketika ia sedang buang hajatnya, tiba-tiba saja ponsel di kantongnya berbunyi, dan ia pun segera mengambilnya. Tapi tanpa sengaja ia malah menjatuhkannya, sehingga dengan segera ia pun mencarinya. Tapi tiba-tiba... Hello? Hello, Damien, it's Rufus. Can you hear me? Dengan singkat nyawa Rufus langsung melayang. Tanpa ia sadari, kepalanya Rufus malah terjebak di mulut buaya. Sehingga ketika sudah pagi, mereka dibuat shock dengan kondisi Rufus yang sudah mati dengan sangat mengenaskan. Tapi hal itu malah membuat Kyle heran, karena apa yang dilihatnya itu tidak masuk akal, karena buaya tidak pernah menyerang manusia. Ia pun jadi bertanya-tanya apa yang sudah mereka lakukan, sehingga buaya itu memburu mereka. Dari sini terungkap, Frank mengatakan kalau ada rumor yang tersebar bahwa beberapa bulan silam, mendadak buaya di tempat ini berperilaku aneh. Gerakannya lincah dan sangat buas, padahal yang dia tahu kalau ada manusia, buaya akan menjauh. Tapi tidak dengan buaya-buaya yang ada di sini. Buaya di sini malah tambah agresif jika bertemu dengan manusia. Dan ada satu buaya yang sudah memakan banyak korban. Warga sekitar menamakan buaya yang paling bengis itu dengan nama Christina.
Tapi di sana tidak sengaja dari kejauhan, Alice melihat ada sebuah pondok. Setidaknya tempat itu bisa menjadi tempat mereka berlindung. Dan mereka pun langsung memutuskan untuk pergi ke sana. Tapi selagi mereka berjalan menuju ke sana, tiba-tiba saja Kyle mendapatkan firasat buruk, di mana Kyle menyuruh semua orang untuk berhenti dan jangan bergerak. Menurut pengetahuannya, di sana Kyle tahu di mana saja para buaya itu berada, dan ia pun menunjuk ke beberapa sudut kalau di situ ada buaya yang sedang bersembunyi. Dan tempat yang mereka akan lewati itu sepertinya masuk dalam jebakan para buaya, padahal pondok yang akan mereka singgahi sudah di depan mata. Dan di sana Kyle mengatakan untuk bisa melewati para buaya itu hanya dengan lari secepat mungkin menuju pondok. Cuma itu satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan saat ini. Tapi tiba-tiba tanpa disadari ternyata buaya yang bernama Christina dengan cepat mencaplok dan menyeret si ibu Yati. Sehingga dengan keadaan itu mau nggak mau mereka semua berlari menuju pondok selagi kesempatan masih ada. Dan tak berapa lama para buaya langsung bermunculan mengejar mereka. Gerakan yang cepat itu membuat mereka panik sehingga salah satu dari mereka yang bernama Zoe kakinya kena caplok, dan beruntungnya ada Mas Bambang suaminya yang memegangnya. Melihat itu mereka semua membantu agar buaya itu melepaskan gigitannya. Alhasil mereka berhasil membawa Zoe masuk ke pondok, walaupun Zoe mendapati kakinya terluka sangat parah. Setelah keadaan tenang, di sana Kyle mencoba membantu mengobati kakinya Zoe. Dan karena hari ini sudah malam dan badan mereka sudah lelah, mereka pun memutuskan untuk tidur dan saling bergantian untuk berjaga. Sementara di luar sana, tanpa mereka sadari, Christina masih menunggu mengintai mereka. Singkat cerita, setelah hari sudah pagi, di sana Sam menemukan sebuah peta, di mana di peta itu mereka menemukan ada sebuah bangunan yang sangat besar. Kemungkinan bangunan itu semacam gedung atau pabrik. Melihat itu besar harapan mereka untuk bisa ke sana dan bertemu orang untuk meminta bantuan. Tapi di sana Malika menolak untuk pergi karena jaraknya cukup jauh. Lagi pula mereka di sini sudah aman. Tapi Kyle mengatakan walau tempat ini aman, tapi kondisinya tidak memungkinkan. Selain tidak memiliki bahan makanan, kondisi Joey juga sakit parah, sehingga percuma saja menunggu di pondok ini, karena bala bantuan tidak akan pernah datang. Dan pada akhirnya Malika dan Kyle bersitegang. Malika menyalahkan Kyle karena gara-gara dia, Malika jadi terjebak di tempat ini. Dan di sana Frank langsung melerai mereka. Karena situasi sedang kacau, akhirnya Frank memutuskan untuk mengambil suara terbanyak, yang tentu saja hasilnya kebanyakan dari mereka mengikuti rencana Kyle untuk keluar dari sana. Dan akhirnya mereka keluar dari pondok dan mencoba untuk berjalan menyusuri hutan, di mana melalui panduan dari peta yang mereka bawa, di ujung jalan mereka tiba di sebuah sungai. Di sana mereka berencana untuk menyeberangi sungai itu. Dengan bahan kayu yang ada di dalam hutan, mereka akan mencoba untuk membuat rakit. Dan selagi mereka membuat rakit, di sana mereka kekurangan bahan kayu. Alice pun mengajak Frank dan Sam untuk mencari kayu lagi. Tapi ketika mereka sudah mendapatkan bahan kayu yang mereka butuhkan, di sana langkah kaki Alice terhenti. Ia sepertinya mengetahui ada keberadaan buaya di tempat itu. Dan ia pun menghampiri semak-semak itu, dan benar saja di sana ada keberadaan buaya. Dengan beraninya Alice membunuh buaya itu dengan menancapkan kayu ke matanya. I'm here. Oh my god, you're bleeding. No. Tanpa sepengetahuan yang lain, apa yang dilakukan Alice itu membuat kawanan buaya itu menjadi ngamuk. Dan ketika mereka sudah berada di atas rakit, tiba-tiba saja para buaya itu muncul mengejar mereka. Hal itu membuat mereka panik karena kawanan buaya itu akan mendekat dan mereka akan dengan sangat mudah untuk menjadi cemilan kawanan buaya itu. Wah, gara-gara Alice nih, kampret juga tuh orang. Nah, makanya melihat itu tanpa disadari oleh Mas Bambang suaminya, di sini Joey memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, yaitu dengan sengaja menyeburkan dirinya ke dalam sungai agar mereka bisa punya waktu untuk kabur. Melihat itu sontak Mas Bambang ingin menolong istrinya. Tapi hal itu dicegah oleh Frank karena akan sia-sia. Dan mau nggak mau dengan terpaksa ia merelakan istrinya dimakan oleh buaya itu. Dan pada akhirnya mereka tiba di tujuan, di mana tempat itu benar ada sesuai dengan yang tergambar di peta. Tapi di sana mereka menemukan beberapa proyektil. Frank mengatakan bahwa benda yang dipegangnya itu adalah peluru lapis baja, di mana hanya digunakan oleh kesatuan khusus. Dan dapat dipastikan tempat ini pernah menjadi sasaran penyergapan sarang narkoboy.
Dan benar saja ketika mereka masuk, di sana mereka menemukan jejak-jejak bukti penyergapan. Melihat itu mereka tampak waspada dan berharap bahaya tidak akan mengancam mereka. Frank pun memutuskan untuk berpencar dan membagi dua kelompok, memerintahkan mereka untuk mencari apapun yang berguna, dan yang paling utama mereka harus mencari radio agar dapat meminta bantuan. Singkat cerita, ketika mereka sudah berpencar, di sana Kyle menemukan bahan kimia tercecer di lantai, di mana ia berkeyakinan bahwa bahan kimia itu yang menyebabkan para buaya itu menjadi ganas. Tapi di sana Kyle, Sam, dan Bambang tidak sengaja bertemu dengan satu orang pria yang masih hidup, di mana ketika mereka mau menanyakan apa yang telah terjadi di tempat ini, orang itu malah keburu modar. Sementara itu di tempat lain, Frank, Malika, dan Alice memeriksa tempat lain. Di sana, Frank nyuruh Alice untuk memeriksa di salah satu sudut tempat itu, dan Frank sendiri akan ke sisi sebelahnya. Tapi ketika Frank hanya berdua saja dengan Malika, di sana Frank menatap tajam ke arah Malika, di mana Frank tidak suka dengan perilaku Malika yang tidak peduli dengan yang lain di saat keadaan genting. Frank berpendapat bahwa Malika orang yang nyusahin, bikin kesel, dan mementingkan dirinya sendiri, sehingga kekesalannya itu langsung ia lampiaskan dengan melempar Malika. Tapi beruntungnya Malika berpegangan pada besi di sana. Sambil menangis, ia meminta maaf kepada Frank atas apa yang telah ia lakukan. Melihat itu, Frank tersadar atas apa yang telah ia lakukan telah kelewatan. Tanpa disadari oleh mereka, bahaya sedang menimpa mereka, dan di sana Frank kena caplok oleh buaya yang bernama Christina, di mana buaya itu langsung membawanya. Sementara Malika panik teriak-teriak minta tolong, dan ketika Malika sudah tidak kuat dan hampir putus asa, beruntungnya lagi di sana ia terselamatkan oleh Kyle, dibantu oleh Bambang dan Sam. Singkat cerita, mereka terus menyusuri gedung itu, di mana mereka ternyata memasuki ruangan yang terdapat beberapa ekor buaya. Hal itu memaksa mereka untuk melewati kawanan buaya yang sedang terlelap tidur, dan mereka pun berjalan perlahan agar mereka sampai di sisi ruangan di sebelahnya yang terdapat sebuah radio. Dengan modal nekat, Kyle pun terpaksa melangkahkan kakinya melewati buaya itu, diikuti oleh yang lain. Syukur alhamdulillahnya mereka selamat dan berhasil melewatinya, tapi tidak dengan Sam. Di sana Sam melakukan kesalahan, di mana ia telah membangunkan buaya itu, sehingga Sam dengan mudahnya menjadi cemilan dari buaya itu. Melihat itu, Malika histeris. Sam pacarnya terbunuh, dan tak puas di situ, buaya itu juga langsung menyerang mereka. Beruntungnya mereka memasuki ruangan dan menutup pintu. Walaupun begitu, buaya itu terus meneror mereka dengan mencoba mendobrak pintu. Di sisi lain, Kyle terus berusaha menggunakan radio untuk meminta bantuan. Setelah beberapa kali mencoba, di sana akhirnya panggilan radio itu dijawab oleh pihak kepolisian dan akan menuju tempat Kyle berada. Di kondisi yang menegangkan itu, tak lama kemudian listrik pun padam, di mana teror itu sekejap berhenti. Di sini si Bambang memutuskan untuk nekat keluar. Ia beranggapan percuma jika harus berdiam diri. Ia lebih baik berjuang untuk selamat daripada mati di ruangan ini. Mendengar itu, Kyle pun setuju. Ia pun bersiap diri dengan membawa senjata sebagai perlindungan. Dan ketika mereka sudah keluar dari ruangan itu, di sana tiba-tiba saja buaya yang paling ganas yang bernama Christina pun muncul. Hal itu membuat mereka panik dan bingung harus bagaimana. Tapi ketika si Christina ingin menyerang mereka, tanpa diduga di sana tiba-tiba saja Alice menghampirinya, di mana Alice langsung membuka tasnya dan mengeluarkan telur milik Christina. Dengan pedenya Alice memberikan telur itu di hadapan Christina. Tapi This is yours. mamam lu, akibat ulahnya dengan cepat Christina mencapok tangannya Alice, di mana Alice langsung teriak kesakitan dan tangannya pun terputus ketika Christina menghempaskan ke tembok. Di sana si Christina marah besar. Ia pun lanjut ingin menyiksa Alice, tapi di sana Kyle buru-buru menembak monster itu. Hal itu menjadi kesempatan Malika dan Bambang untuk menyelamatkan Alice. Tapi setelah beberapa kali tembakan, si Christina masih kuat dan tidak mati. Hingga ketika peluru sudah habis, Christina langsung menyerang Kyle. Tapi dengan aksi Kyle yang heroik, Kyle dapat menancapkan golok ke matanya Christina.
Keadaan itu membuat Christina menggila dan menghempaskan Kyle beberapa meter jauhnya. Tak putus asa, di saat itu Kyle melihat ada bahan kimia di sana. Ia pun langsung menumpahkannya dan menyulut api ke cairan itu. Sehingga dengan cepat api menjalar ke tubuh si Christina dan membakarnya menjadi buaya bakar. Melayar gelap, cerita dimulai. Kita akan membahas jelas sampai pagi. Ada fate, misteri atau cinta, semua dibahas. Lanjut, ketika semua telah usai, akhirnya bantuan pun datang dan mereka terselamatkan. Di sana mereka mendapati helikopter telah datang untuk menjemput mereka. Dan setelah perjalanan panjang, akhirnya film pun selesai. Ditandai dengan Kyle yang menaburkan abu milik mendiang kakaknya di sebuah sungai. Wah, keren-keren bang. Besok film bokep Jepang ya bang. Masih aja lu. Oke, segitu dulu. Kami berdua ucapkan terima kasih yang sudah menonton usaha kami. Jangan lupa subscribe channel ini biar terus berkembang. Dan segenap jajaran yang bertugas kami ucapkan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Dadah, mau naik haji lu, dadah. Kita main bertiga aja. Seru-seruan kupas cerita dari awal sampai tamat. Yang gak penasaran, kita kasih jalan, kita kasih jalan. Main bertiga aja, santai tapi mantap. Jangan lupa komentar kalau seru, share ke teman yang suka layar. Main bertiga aja, tempatnya cerita, film apa lagi nih? Tulis di bawah ya.